Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini semuanya? Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, materi kita untuk hari ini yaitu tentang sifat jujur, peduli, dan kasih sayang, terus lambang negara dan juga kosakata baku. Nah, itu materi kita yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, di sini Bapak pertama ingin menjelaskan tentang burung Garuda. Ya, di sini Bapak menampilkan gambar burung Garuda dan juga penjelasannya ya. Nah, di sini ada jumlah bulu pada burung Garuda. Nah, jumlah kalau pada sayap itu jumlahnya 17 helai. Terus pada ekor itu jumlahnya 8 helai yang menandakan bulan Agustus. Terus yang di bawah perisai itu 19 helai. Terus pada leher itu 45 helai yang artinya 1945 tahun kemerdekaan Indonesia. Kalau digabungkan semuanya itu jadi 17 Agustus 1945. Itu termasuk tanggal dari kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya Bapak ingin menjelaskan tentang perisai yang ada pada burung Garuda. Nah, lambang Garuda yang mempunyai perisai itu menggantungnya di leher ya, atau di dada. Pada dasarnya, maka lambang burung Garuda tidak hanya mendapat jumlah bulunya saja, melainkan bentuk perisai yang terletak di dada burung Garuda tersebut. Nah, di dalam perisai tersebut itu terdapat 5 ruang yang menjadi dasar negara Pancasila. Nah, yang pertama itu ada bintang tunggal yang gambarnya bintang. Itu melambangkan sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ada rantai emas yang melambangkan sila kedua yang artinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus ada yang ketiga. Yang ketiga itu pohon beringin. Pohon beringin itu melambangkan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Terus yang keempat itu ada kepala banteng. Kepala banteng itu melambangkan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang terakhir itu ada padi dan kapas. Padi dan kapas itu melambangkan sila yang kelima. Nah, sila yang kelima itu yang berbunyi tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini Bapak ingin membacakan surat Al-Qur'an tentang keadilan. Nah, itu termasuk sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yaitu surat Al-Maidah ayat 8. Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabut taqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, selanjutnya Bapak ingin memberikan soal, terus itu mencocokkan lambang sila Pancasila yang ada di perisai tadi itu dengan sila Pancasilanya ya. Nanti Bapak kasih soalnya di grup WhatsApp. Habis itu nanti langsung dikirim ke grup WhatsApp ya, secepatnya ya. Nah, kemudian lanjut ya ke materi sikap jujur, peduli, dan kasih sayang. Nah, Bapak ingin jelaskan satu-satu pengertiannya terlebih dahulu. Kalau jujur itu suatu sikap yang lurus hati, menyatakan sebenar-benarnya, tidak berbohong atau berkata hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi atau faktanya. Kemudian sikap peduli itu sebuah nilai dasar
dan sikap mempraktikkan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar kita gitu. Kalau kasih sayang itu suatu sikap yang menghormati dan mengasihi semua ciptaan Tuhan, baik makhluk hidup maupun benda mati. Nah, di sini Bapak ingin memberikan contoh implementasi tentang sikap-sikap tadi ya. Nah, yang pertama itu sikap jujur. Nah, sikap jujur itu contohnya seperti misalkan Budi memecahkan piring, kemudian Budi lapor kepada ibunya bahwa dia yang memecahkan piring itu. Nah, itu tuh termasuk sikap jujur. Terus seperti kalau di sekolah itu kayak mengerjakan tugas atau ujian tanpa mencontek gitu. Terus kemudian kalau peduli itu seperti menolong orang yang sedang mengalami musibah atau sedang kesusahan gitu. Kemudian berempati kepada orang lain. Nah, terus implementasi tentang kasih sayang itu seperti menyayangi orang tua, terus menyayangi keluarga, menjaga adik dengan penuh kasih sayang, contohnya seperti itu implementasinya. Ya, materi selanjutnya yaitu kosakata dan kosakata baku ya. Di sini Bapak ingin menjelaskan pengertian dari kosakata, nanti dijelaskan juga kosakata baku pengertiannya. Nah, kosakata yaitu kumpulan kata yang merupakan bagian dari bahasa tertentu yang digunakan untuk menyusun kalimat. Nah, itu tuh seperti kata yang digunakan untuk menyusun kalimat. Jadi suatu kata yang digunakan untuk menyusun kalimat. Contohnya seperti ini. Halaman itu bersih sekali. Nah, kosakatanya yaitu bersih. Nah, bersih itu kan yang digunakan untuk menyusun kalimat halaman itu bersih sekali. Nah, itu. Terus kemudian contoh selanjutnya yaitu harimau itu sedang makan. Nah, kosakatanya berarti makan. Terus pohon itu sangat subur. Nah, kosakatanya yaitu pohon. Nah, seperti itu. Terus lanjut ke kosakata baku ya. Kosakata baku adalah kata yang digunakan sesuai aturan atau kaidah bahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Pengertian kata baku juga merupakan kata yang penggunanya sudah sesuai ejaan atau aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, contohnya yaitu seperti misalkan saya dan aku. Nah, yang baku itu ya berarti saya gitu. Kalau aku tidak baku. Contohnya seperti klub. Itu pakai K ya. Klub pakai K. Terus club pakai C, klub. Nah, itu tuh yang baku itu yang pakai K. Kemudian contoh selanjutnya yaitu yang baku itu mengapa dan kenapa. Nah, yang baku itu mengapa. Kalau tidak bakunya kenapa itu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada berkali-kali terus berulang kali. Nah, itu yang baku itu yang berkali-kali. Nah, seperti itu ya contohnya. Nah, tadi kan kita kan belajar tentang sikap jujur, peduli, dan kasih sayang. Nah, kemudian tentang lambang negara, terus tentang kosakata. Nah, di sini Bapak ingin menjelaskan sedikit hikmah tentang yang kita pelajari tadi. Nah, kalau hikmah kita bersikap jujur itu mendapatkan kepercayaan dari orang lain, terus percaya diri, terus hidup itu terasa lebih nyaman dan damai gitu. Terus kalau kita bersikap peduli itu dapat mendatangkan rasa kasih sayang antar sesama, terus memperkuat persatuan dan kesatuan yang ada gitu. Terus menjauhkan diri dari rasa egois seperti itu. Terus kemudian hikmah dari kasih sayang. Nah, itu dapat mengatasi stres yang dialami. Nah, terus memperkuat hubungan sosial, memperbaiki kesehatan tubuh. Nah, seperti itu. Kemudian hikmah kita belajar tentang burung Garuda yaitu untuk bisa membedakan suatu negara dan mengetahui arti suatu negara karena satu lambang memiliki beribu-ribu arti. Nah, seperti itu. Agar dapat juga memahami sila-sila Pancasila yang ada yang Bapak sebutkan tadi. Nah, itu tuh kita juga harus mengamalkan sila-sila Pancasila itu. Nah, seperti itu ya. Kemudian hikmah dari kita belajar tentang kosakata yaitu jika kita mempunyai banyak ilmu tentang kosakata, maka kita dapat dapat mempunyai banyak gagasan
dan berkomunikasi dengan lancar dengan bahasa Indonesia, dengan kosakata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, seperti itu. Dan juga dapat mengemukakan gagasan, pendapat secara tepat serta dengan kosakata yang tepat juga. Nah, seperti itu ya. Nah, demikian materi yang Bapak sampaikan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.